Miss mau bertanya, kamu lihat apa yang di layar ini? Domba. Ini domba. Ya. Bagaimana menurut kamu? Apakah domba ini merasa aman? Siapa yang menuntun domba ini ke sini, Isabel? Ke rumput ini. Pengembalanya ya. Berarti domba ini merasa tenang. Tadi si Ella bilang karena ada gembala yang memelihara. Si Isabel bilang karena banyak rumputnya di situ, gembalanya menuntunnya. Kalau di Timur Tengah sulit cari padang rumput yang hijau, ya. Rumput yang kuning-kuning atau rumput yang yang enggak hijau banyak mungkin ya. Tapi kalau yang hijau sulit. Makanya para gembala kadang mereka membawa domba-dombanya itu jauh dari rumahnya, bermalam mereka. Daripada pulang nggak sempat lagi, nggak terkejar ya. Karena saking jauhnya nanti dibawa cari padang rumput yang hijau, mereka para gembala bisa bermalam di padang rumput. Mereka bikin tenda-tenda ya. Domba akan merasa aman karena ada gembalanya gitu ya. Ada sungai ya, berarti ada aliran air kan. Nah itu kalau domba haus, siapa yang membawa ke aliran air ini? Gembalanya. Ya. Tahukah kamu domba itu bulunya tebal kan? Makanya sering dipangkas dia. Nanti ada beberapa bulan sekali harus dipangkas bulunya. Karena kalau musim panas bulunya yang tebal itu susah nanti dia, ya. Susah jadi kepanasan begitu. Kemudian kalau kena air ini bulunya berat, ya jalan pun nanti susah kalau bulunya ketebalannya. Nah, itu. Jadi domba ini punya sifat dia mengikuti aliran air. Itu. Suka dia ngikut-ngikuti aliran air sungai tanpa sadar kalau bulunya kena air ini dia bisa tenggelam, hanyut. Jadi perlu gembala. Ya. Dia perlu gembala. Kalau nanti dia suka-suka ikut aliran air ini, gembala itu ada tongkatnya, ya. Ditariklah dia supaya jangan ngikut-ngikuti aliran air, ya. Jadi waktu kamu dengar ada gembala, ada air segar, ada padang rumput, perasaan apa yang ada di sana? Perasaan tenang atau perasaan khawatir dituntun oleh gembala? Perasaan tenang ya. Oke. Kita lihat Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oke, aku tidak lanjut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, thank you all. Kita lihat ya. Ini yang menuliskan Mazmur 23 ini adalah yang bernama Daud. Dulunya sebelum jadi raja, Daud ada seorang pengembala kambing domba. Ya. Jadi dia yang nulis ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Si Daud dulunya sebagai seorang pengembala, dia tahu tugas pengembala ini karena dia gembala yang baik, pengembala, dia bertanggung jawab sama domba-dombanya. Nggak dibiarkannya kelaparan domba-dombanya. Dibawanya nanti padahal dombanya itu waktu yang dipeliharanya 3-5 ekornya, domba orang tuanya, ya. Tapi dia bertanggung jawab sebagai gembala yang baik, padang rumput yang hijau dicarinya, dituntunnya domba-domba. Nanti haus
dituntun ke air, aliran air sungai. Ya, di sana pun dijagai, mana tahu nanti ikut-ikut aliran air sungai seperti Miss bilang tadi, berat kena bulunya, tenggelam dia, bisa mati hanyut di bawah aliran sungai. Gembala itu selalu mengawasi, ya. Sudah itu di padang rumput waktu makan rumput dombanya, pasti ada itu serigala, pasti ada hewan-hewan buas mau menerkam domba, ya. Tapi dia akan selalu mengawasi, selalu menjaga. Walaupun dia nanti main kecapi di bawah pohon, dilihat-lihatnya, nggak jauh dia dari dombanya, dekat dia. Kalau jauh dari dombanya, mana mungkin datang nanti serigala, nggak bisa dihadangnya, ya. Itulah dia. Iya, ya. Jadi dia selalu punya tongkat, walaupun main kecapi, Daud selalu main kecapi memuji Tuhan di padang rumput. Seperti itulah Daud. Pikir Daud begini ya, aku aja gembala kambing dombaku ini, kurawat domba-dombaku, kujagai mereka. Kalau ada yang sakit, mungkin waktu mereka ngikuti aliran sungai, kupukul dia supaya jangan ikut aliran sungai, patah mungkin kakinya waktu dipukul, karena kan bulunya berat, nggak ngerti dia harus dipukul kuat. Dipukul kuat baru dia terasa. Waktu patah kakinya itu digendong pengembala itu. Ya nggak dibiarkannya, digendongnya, dirawatnya supaya dia sembuh. Dihajarnya kalau dombanya itu mengikuti aliran arus. Ya, itulah yang Daud bilang. Aku aja sebagai gembala, ku perhatikan domba-dombaku, apalagi lah Tuhan. Jadi Daud menganggap Tuhan itu adalah gembalanya. Tuhan sendiri berkata, akulah gembala yang baik. Would you please open your book page 116, halaman 116, penjelasan teks Alkitab Mazmur 23 ayat 1. Israel mencari rumput bukanlah hal yang mudah karena kondisi tanahnya yang berbatu. Hal ini membuat para gembala harus lebih aktif. Domba bukanlah hewan yang bodoh seperti anggapan banyak orang, sebab domba adalah hewan yang penuh perhatian. Domba memiliki pendengaran yang tajam sehingga bisa membedakan siapa gembalanya. Domba memiliki pendengaran yang tajam sehingga bisa membedakan siapa gembalanya. Kalau udah sering sama-sama, udah sama. Kita lihat dulu video ini. Ada satu video yang mau membuktikan apakah benar domba-domba kenal suara gembala. Ada yang memanggil, ada yang bukan gembala. Ada 3 orang ini, yang mana didengarnya ya? One more time. Louder. Tika. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. You still heard the voice. Datang mereka rame-rame kumpul. Next. Cara seorang gembala di Israel membuat domba itu bisa mengikutinya adalah ia memberi makan domba itu dari tangannya. Ia membangun hubungan yang dekat dengan domba-dombanya, berbicara kepada mereka sehingga domba-domba itu menghasilkan suara, mengenali suaranya dan percaya kepadanya. Jadi ketika gembala itu berjalan di depan, domba-dombanya akan mengikutinya karena mereka percaya bahwa gembala mereka akan menuntun mereka untuk mendapatkan makanan serta minuman. Gembala membina hubungan yang baik dengan membangun hubungan yang baik yang dekat dengan dombanya, ya. Kenal dia. Gembala itu dikenalinya dombanya, yang kupingnya agak begini. Mungkin ya, kalau gembala itu dikasih tahu itu namanya, yang kupingnya begini kita aja punya anjing, Miss punya anjing contohnya. 6 ekor anjing Miss kasih semua namanya. Yang ini si Molly, yang ini si ini, yang ini si ini gitu. Oke, jadi kita lihat ya, domba-domba itu mengenali suara gembalanya, ya.
Kenapa dia kenal dengan suara? Kamulah dulu. Kenapa kamu kenal dengan suara Miss? Miss tutup layarnya dulu. Nah, yang bicara ini siapa? Rebecca. Dari mana kamu kenal Miss? Enggak ada buka kamera. Suaranya, Miss. Suaranya, Miss. Dari suara Miss ya. Berarti kenapa kamu tahu suara ini suara Miss? Karena udah sering didengar kata si Isabel ya. Udah sering didengar. Berarti gembala dan domba juga udah sering mereka bersama. Dari lahir pun nanti gembala itu kalau lahir anak domba, nanti dia yang melap membalut. Kan lahir domba itu supaya jangan kedinginan, dibalutnya nanti, ya. Tadi Miss bilang Tuhan adalah gembalaku. Tuhan menyebut dirinya akulah gembala yang baik. Enggak, Tuhan Yesus enggak ada dibilangnya dirinya. Akulah hakim yang akan menghakimi kalian. Enggak ada seperti itu, ya. Tapi dia bilang akulah gembala yang baik. Ada satu hubungan yang sangat dekat ya. Ada hubungan yang sangat harmonis. Ada hubungan yang selalu pengen dekat dengan gembala. Ya, lihatlah Tuhan Yesus, gembala yang baik, rela dia memberikan nyawanya. Ya, kalau gembala, misalnya Miss gembala upahan yang diupah, kamu jagakan domba saya ya, saya upah. Kalau gembala upahan, kalau datang binatang buas, mana mau dia mau menjaga domba itu? Lari dia. Ya, tapi kalau dia yang punya domba itu enggak dihadangnya seperti Daud, ya. Janggut singa beruang dilawannya, singa janggutnya ditariknya. Kalau kita jangan kita lakukanlah itu ya, karena si Daud berbeda. Nanti karena Miss bilang si Daud ada singa ditarik janggutnya, kamu tarik pula janggut singa, nanti dimakan singa pula. Nggak lucu, nggak estetik. Ya, itu di Daud, karena Daud orang yang diurapi Tuhan ya, makanya dia pemberani luar biasa. Beda, Daud diurapi akan menjadi seorang raja, ya. Itu. Kata si Isabel, jadi kita Miss nggak diurapi Tuhan. Jadi kita rakyat jelata. Enggak, semua punya fungsi masing-masing ya, tugas masing-masing. Kita mau lihat di sini, kalau Tuhan Yesus saja dia bilang akulah gembala yang baik, rela memberikan nyawanya. Pada saat kapan Yesus rela memberikan nyawanya? Pada saat menebus dosa manusia yang kita peringati sebagai Agung. Iya. Pasca hari kebangkitannya ya. Hari Minggu. Iya. Siapa Yesus? Gembala kita yang baik. Dia rela memberikan nyawanya. Mati di kayu salib. Menebus dosa-dosa kita. Ya. Supaya kita tidak binasa, dijaga, dipelihara. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita mendengar dia kan? Kita akan melakukan perintah dia kan? Sama seperti kamu lihat video tadi, domba mendengar suara gembalanya. Cika. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga nggak mau didengarnya. Tapi pertanyaannya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kenapa kadang kita nggak mendengarkan dia ya? Tidak melakukan perintah Tuhan. Siapa yang sejak? Suara Tuhan kan bisa kita dengar lewat apa suara Tuhan kita? Alkitab. Lewat bisa juga dengan belajar begini timbul iman, itu kan Tuhan yang berikan. Lewat kamu pergi ke gereja, dengarkan firman Tuhan. Berdoa, Miss, berdoa. Iya, si Isabel mau dengar langsung katanya suara Tuhan. Nggak bisa Isabel, mati kita kalau kita dengar, ya. Kalau kita dengar langsung suara Tuhan, kecuali orang melihat, ya, kecuali orang tertentu yang khusus seperti Samuel. Bisa si Samuel mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita mau minta dengar suara Tuhan, ya nggak sanggup kita, ya.
bisa mati kita. Baik Tuhan, supaya kita nggak mati, nggak langsung dia berbicara. Tapi melalui apa? Melalui firman Tuhan. Nah, itu. Ya, jadi pertanyaannya, tadi kan domba mengikuti gembala. Tapi kenapa kita kadang nggak mengikuti Tuhan ya? Nggak mengikuti perintah Tuhan. Kenapa itu ya? Karena kemalasan, Isabel. Yang lain kenapa ya? Tuhan adalah gembalaku, tapi kadang nggak kuikuti, nakal juga ya terus. Malas terus. Kadang gereja malas-malas. Ya, tapi belakangan ini udah rajin gereja. Baguslah ya. Harus ditanam di dalam hati kita. Kita ini ada untuk memuji Tuhan. Kalau kamu nanti lihat ada YouTube channel namanya si Tandika and Evan Philip. Miss lihat itu semalam, aduh tersentuh kali Miss ya. Kata dia masih kelas 4 SD. YouTuber terkenal dari Tanah Batak, dari Tapanuli Utara. Ya, jadi dia bilang begini, yang kalau kita beribadah kepada Tuhan, haruslah kita mendengarkan firman Tuhan itu fokus. Jangan lihat kanan, lihat kiri, jangan memperhatikan yang lain-lain, harus memperhatikan firman Tuhan. Terus harus kita memuji Tuhan, itu katanya. Dia bikin 9 bulan yang lalu YouTube-nya. Harus kita memuji Tuhan. Kalau ada yang mengajak kita, misalnya hari ini hari Minggu, mau beribadah, tapi diajak kita, enggak usahlah kamu beribadah dulu, main-mainlah kita, atau pergi liburanlah dulu ke puncak. Tidak. Yang utama adalah memuji Tuhan. Itu katanya. Yang kalau orang yang percaya kepada Tuhan, yang utama adalah menyembah Tuhan. Dalam hati Miss pantasan dia pintar. Tuhan memberikan kepada dia hikmat, kepintaran, pintar berbicara. Kenapa? Karena dia takut Tuhan. Ya. Jadi kalau ada, mari kita berdoa. Kata abangnya begitu kan. Mereka makan mie gomak, contoh. Makan mie gomak. Martang yang maita kata ya, berdoalah kita. Kata abangnya, bikinlah dulu doanya kuat, bikin, kata abangnya. Lalu berdoalah dia. Ada orang yang mau berdoa kayak gini dia. Kayak gini berdoa dia. Baru datang si Tandika bilang, lopik tangan Mika katanya. Lipat tangan muka kata. Disuruhnya kakaknya lipat tangannya. Ya, baru berdoa. Berarti dia menunjukkan sikap yang hormat, yang sopan kepada Tuhan. Ya, itulah Tandika. Waduh, kalau kamu dengar nanti ceritanya, dia diasuh oleh anak bapak tuanya. Ya, ngeri cerita Tandika. Tapi dia orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia orang yang beribadah, nggak bisa beribadah online dia, ya. Kalau nggak bisa karena corona ini tutup gerejanya kan, online, gereja online katanya begitu. Gereja online semakin males. Ya, enggak. Kalau memang hati kita rindu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik, Tuhan adalah gembala kita, enggak ada kata malas. Itu. Ya, bertanggung jawab kita karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Sudah ditolong kita, sudah dipelihara kita, sudah diberkati kita, bahkan sudah ditebus kita. Ya, itu dia. Next. Oleh karena itu, dalam Mazmur 23 ayat 1 ini, Daud mengibaratkan dirinya sebagai seekor domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Sebagai orang gembala, sebelum menjadi raja, Daud sadar betul tentang sifat domba dan gembala. Bagaimana domba yang bergantung penuh kepada gembalanya serta peka pada suara gembalanya. Maukah kita percaya juga kepada Tuhan kita dan belajar untuk peka terhadap suaranya? Tuhan selalu menunggu kedatangan kita. Iya, ini ada pertanyaan untuk kita semua, termasuk untuk Miss. Maukah kita percaya juga kepada Tuhan kita dan belajar untuk peka terhadap suaranya, mendengarkan suaranya. Mendengarkan itu berarti melakukannya dengan sungguh-sungguh. Would you please open again your book, page
Halaman 121, buku Miss 115 bagian B, taat beribadah. Oke, Miss. B. Taat beribadah. Sikap lain yang menunjukkan ciri orang yang dipelihara Allah adalah dengan cara taat beribadah. Ingatkah kamu bagaimana bangsa Israel bisa ada di tanah perbudakan Mesir? Karena mereka mulai tidak taat kepada Allah. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka banyak menyembah berhala dan hidup dengan jahat. Setelah mereka tinggal di Mesir dan berseru dengan penuh air mata kepada Allah agar dibebaskan dari Mesir, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya mereka dikeluarkan Allah dari tanah Mesir. Dia begitu mencintai bangsa Israel. Penindasan, kesulitan, dan ancaman Firaun mereka lalui. Akhirnya mereka dapat beribadah kepada Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan kembali. Oke, stop. Stop ya, thank you Ibrena. Jadi kita lihat ya, sebagai orang yang sudah ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan, dibantu Tuhan, ditebus Tuhan, Tuhan begitu baik, bertanggung jawab atas hidup kita. Gak perlu kita khawatir, karena selalu Dia memelihara, selalu Dia melindungi kita, selalu Dia menolong kita, mendengarkan doa kita, ya, selalu, pokoknya selalu menghibur kita, ya. Apakah yang bisa kita lakukan selain beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, memuji Tuhan? Tuhan senang dipuji, ya. Memuji Tuhan lewat perbuatan sikap kita sehari-hari yang baik, lewat puji-pujian kita, berdoa. Gembala dan domba selalu ingin dekat. Begitu juga Tuhan selalu ingin dekat dengan kita. Ya, jadi jangan malas berdoa, jangan malas beribadah. Next, sorry, we have less than 1 minute. We will continue our meeting next week. Let us pray. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar, aku dipelihara gembalaku, Tuhanlah gembala kami. Tidak perlu kami takut, khawatir dalam hidup kami, karena Tuhan selalu menjamin seluruh kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mendengarkan apa perintah Tuhan dalam kehidupan kami, sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.